kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. God's Beloved, berjumpa dengan saya, Pastor Kukuh, dalam Dufan atau program Dunia Firman. Dalam Dunia Firman kali ini kita akan membahas tentang cinta sejati dalam Alkitab, di dalam Bible, di mana hari-hari ini sedang viral di dunia, khususnya di dunia anak muda, dengan saudara pasti mendengar di media sosial tentang fat cat. Fat cat, siapa dan apa itu fat cat? Iya, seorang pemuda bernama Pang Mao, umurnya 21 tahun, sedang mencintai seorang wanita yang bernama Tan Su. Itu berumur 27 tahun. Nah, kisah ini adalah sebuah kisah penipuan cinta 1 miliar. Di mana sang pemuda, ini kisah nyata dan hari-hari ini di media sosial itu sedang viral banget gitu ya, menjadi FYP. Bahkan di media sosial saya, TikTok saya itu sangat FYP banget karena seorang wanita yang dicintai oleh seorang pria, di mana pria ini adalah cowok yang tulus namun dimanfaatkan oleh si cewek ini. Pria ini bernama Pang Mao adalah seorang gamer, online gamer. Dia seorang joki gamer dan dia dapatkan uang banyak dari situ. Dia seorang yang bisa mendapatkan uang dari game. Tetapi uangnya kebanyakan adalah selalu diserahkan atau diberikan kepada cewek yang dicintainya yang bernama Tan Su ini. Dia seorang joki Mobile Legends yang menjadi 10 besar dunia, di mana cowok ini bucin parah gitu ya, sangat buta cinta parah. Padahal selama 2 tahun pacaran itu ketemu cuma 2 kali. Dan kemudian mereka terus hanya bisa calling-calling. Semua uang yang dihasilkan dari cowok dan bernama Pang Mao ini, sedangkan Fat Cat itu adalah nama akun gamernya. Nah, ketika si cowok ini Pang Mao ini kepingin McD karena dia tidak punya uang untuk beli makanan, semua makanan itu semua uangnya diberikan kepada si ceweknya ini, wanitanya ini, minta dipesankan online. Dia kepingin McD karena dia udah bosan makan sayur saja. Dia seringkali irit hanya untuk supaya uangnya dipunyainya diberikan ke cewek itu. Tapi cewek ini kemudian berkata bahwa ya kerja keras lah kalau mau makan, nggak dikasih. Tidak hanya itu, namun si Fat Cat ini atau Pang Mao itu yakin dia pasti akan menikahi cewek ini karena dia sangat cinta dan diberi harapan terus sama cewek ini. Namun malah Tan Su atau cewek ini malah menikah dengan pria lain. Dan ketika menikah dengan pria lain, sakit hatilah si Pang Mao ini yang bernama Fat Cat di akun game online-nya. Kemudian dia bunuh diri. Namun dia mendapatkan ratusan bunga, sekitar 760 bunga. Kenapa 760 bunga? Karena sudah hari yang ke-760 dia bersama wanita itu. Dia bunuh diri, mendapatkan simpati, bunga yang diberikan banyak. Bahkan ada netizen yang memberikan McD, memberikan penghormatan dan simpati kepada Fat Cat ini. Fat Cat adalah anak biasa, gamer sederhana, miskin tapi mau berjuang. Dia main game lebih dari 16 jam sehari. Cuman makan sayur, semua penghasilan dikasih cewek itu. Dia menderita, namun Fat Cat banyak tertipu oleh wanita ini, cewek ini yang dicintainya. Sehingga dia kemudian menjadi kecewa ketika tiba-tiba cewek ini menikah dengan pria lain. Namun netizen dunia memberi perhatian kepada pria ini, seorang yang sudah tulus mencintai tetapi disia-siakan begitu saja. Sempat wanita bernama Tan Su ini juga sempat memberikan klarifikasi di media sosial, minta maaf gitu ya. Tapi kemudian netizen berkata tidak cukup. Nah, itulah cinta yang ada di dunia. Cinta di dalam dunia. Di dalam Bible, di dalam Alkitab, di masa lalu, di Perjanjian Lama ada seorang yang bernama Yakub. Dia mencintai Rahel
Dia cintanya seperti pangmau ini, seperti fat cat ini. Saking cintanya kepada Rahel, Yakub ini kemudian mau bekerja 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Namun setelah 7 tahun bekerja, dia kemudian menikah. Wanitanya itu dibuka cadarnya, ternyata bukan Rahel, kakaknya Lea. Wah, kemudian diberi syarat lagi sama mertuanya untuk mendapatkan Rahel, kerja 7 tahun lagi. Dia kerja lagi. Seluruh hidupnya diberikan untuk cinta kepada Rahel. Dan kemudian setelah 7 tahun lagi bekerja, dia mendapatkannya, Rahel. Ada fat cat juga di dalam Bible, tetapi Yakub adalah orang pilihan Tuhan, sehingga dia dilindungi, disertai Tuhan, dan kemudian Yakub bisa mendapatkan Rahel. Bahkan dari keturunannya itu kemudian ada Yusuf, dan kemudian muncul bangsa Israel karena disertai Tuhan, disertai janji Tuhan. Ada rupanya bucinnya di dalam Bible, kisah daripada Yakub yang mencintai Rahel ini. Nah, saudara, juga di Bible ada cinta seorang suami bernama Elkana kepada Hana istrinya, yang walaupun Hana istri Elkana ini mandul, tapi dia tetap mencintainya. Tetapi Tuhan kemudian memberkati Hana yang mandul dengan anak, dan anak ini diberi nama Samuel, menjadi nabi besar yang mengurapi raja-raja besar Israel seperti Saul dan Daud. Nah, saudara, di Bible ada gambaran tentang cinta. Nah, ini biblical fat cat ya. Bukan berarti kita membahas lagi apa yang cinta yang ada dalam dunia. Di dalam Bible, Pemazmur berkata dalam Mazmur 26 ayat 8 berkata, "Ya Yahweh, aku mencintai rumah kediaman-Mu dan tempat kediaman kemuliaan-Mu." Ini cinta kepada kediaman rumah Tuhan, sehingga dia banyak memberikan waktu untuk rumah Tuhan. Ada yang mencintai firman. Pemazmur juga berkata dalam Mazmur 119 ayat 97, "Oh, betapa aku mencintai Taurat-Mu, itulah renunganku sepanjang hari." Mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan, dia renungkan setiap hari. Mungkin yang bernama fat cat ini atau pangmau, dia merenungkan si Tansu ceweknya itu setiap hari. Wah, kapan ketemu dia, I miss you, aku kangen kamu gitu. Tapi orang yang mencintai firman, dia merenungkannya setiap hari. Kalau kau merenungkan firman, kau dapatkan berkat, tuntunan, pencerahan, damai sejahtera di sana. Kau merenungkan seorang cewek atau seorang cowok yang kau sukai, apakah kau mendapatkan tuntunan di sana? Mungkin bisa bucin, cinta buta, sampai bunuh diri akhirnya si fat cat ini. Tetapi beda di Bible, saudara, engkau cinta akan kediaman Tuhan, cinta akan hadirat Tuhan, cinta akan firman, mendorongmu untuk engkau mendapatkan tuntunan, pertolongan, dan mujizat Tuhan. Engkau bisa tulis di kolom chatting atau di kolom di komen gitu ya. Katakanlah, aku mau cinta firman Tuhan, aku mau cinta hadirat Tuhan, sehingga engkau memiliki keintiman dengan Tuhan. Di masa lalu, orang mencintai Tuhan itu seperti untuk mendapatkan sesuatu. Oh, aku mau mencintai Tuhan dengan aku mencintai rumahnya, firman-Nya, supaya aku ditolong Tuhan. Tetapi di masa sekarang, saya membaca di Efesus 6 ayat 24 dikatakan, anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang kekal. Amin. Atau grace be with all them that love our Lord Jesus Christ. Cintanya Yesus Kristus in sincerity atau sincerity dalam kesungguhan, ketulusan. Saudara, anugerah bagi mereka yang love our Lord, yang mengasihi Yesus Kristus. Ada anugerah di masa sekarang, ada anugerah kemurahan Tuhan bagi setiap God's beloved, bagimu yang mengasihi Tuhan Yesus. Katakan bersama saya, ada anugerah yang kepadaku, bagiku yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudara, fat cat mencintai, mengasihi Tansu, dia malah rugi banyak. Uang yang ditotal dari dia bekerja itu sudah 1 miliar lebih. Kehilangan 1 miliar, dia sendiri makan menderita. Mau makan McD aja gak bisa. Malah ditinggal ceweknya, kemudian bunuh diri. Tapi saudara,
Kalau engkau di dalam Yesus, engkau mencintai Tuhan Yesus, ada anugerah dari Tuhan Yesus. Dunia mencintai seseorang, engkau bisa dikecewakan. Di dalam Yesus, menurut firman, mencintai Tuhan, engkau dapatkan anugerah. Anugerah itu adalah apa yang tidak layak kita terima, kita dapatkan, tetapi diberi. Itu kemurahan Tuhan, itu keselamatan, itu pengampunan, itu kasih Tuhan, saudara. Maka dari itu engkau mencintai Tuhan Yesus, itu ada anugerah. Karena anugerah lebih dahulu menyelamatkan kita, mengasihi kita, sehingga ketika kita berusaha mencintai Tuhan, maka ada anugerah menaungi kita. Karena kita mencintai Tuhan bukan karena usaha upaya kita, tapi karena ada Kristus, ada Roh Kudus di dalam kita. Nah, saudara, dikatakan ayat yang terakhir, saudara, 1 Korintus 16 ayat 24 dikatakan my love, kasihku, cintaku, kata Tuhan. Kata seorang rasul ini, my love be with you all in Christ Jesus, amen. Kasihku menyertai kamu semua dalam Kristus Yesus. Ada perhatian dari saudara-saudara seiman kita ketika kita itu ada di dalam Yesus Kristus. Fat Cat dikecewakan oleh seorang wanita yang dia cintai. Meskipun dapatkan kasih daripada dunia, orang-orang pada simpati kepada dia. Bahkan di jembatan tempat dia bunuh diri, itu banyak sekali bunga. Bahkan mereka berbaris di situ, anak-anak muda memberi simpati. Saudara, sementara dalam penyelidikan polisi kematiannya. Tetapi saudara, kita di dalam Kristus mungkin sepertinya tidak ada yang menghargai saudara, tapi anugerah Tuhan dapat mengangkat saudara. Engkau anak-anak muda, engkau yang mencintai pasangan lawan jenismu, cewekmu, cowokmu, engkau mengasihi mereka. Ingat, engkau anak Tuhan, ada anugerah yang memberkati menyertai engkau. Di luar Yesus, itu tidak ada anugerah yang menyertai dia. Dia bisa kecewa bahkan bunuh diri. Engkau anak Tuhan, engkau ketika kecewa mau bunuh diri, ada kuasa Tuhan pasti menahanmu. Ngapain sih bunuh diri? Hidup ini terlalu indah untuk kita nikmati, karena berkat Tuhan itu dahsyat. Saudara, Tuhanlah yang telah mengasihi kita lebih dahulu sehingga kita bisa mengasihi orang. Saudara, kalau engkau mulai terjebak dengan bucin, ingat, masih ada Yesus yang sanggup memulihkan, menyembuhkan saudara. Hari ini di masa anugerah, biblical fat cat, atau yang sesuai dengan firman Tuhan, cinta sejatimu, itu ada Yesus yang menolongmu. Untuk engkau ketika mengasihi seseorang, mungkin itu gak tercapai, ada Yesus yang dapat menolongmu untuk bisa melihat lebih besar. Saya tutup dengan kesaksian ini. Tadi malam saya ketemu dengan seorang anak muda. Dia punya prestasi, seorang atletik juga, sering mengikuti kejuaraan, menjadi perwakilan dari kota dan provinsi. Namun dia bisa terjebak dengan mencintai seorang wanita yang bukan dari orang Kristen, bukan agamanya. Saya cuma berkata kepada dia begini, cita-citamu apa sih? Pengen jadi artis. Lah kan sudah banyak yang suka kamu. Saya bilang gini, kenapa engkau hanya tersandung hanya seorang cewek yang kamu sukai, tetapi kamu sendiri tidak bisa melihat keindahan Tuhan? Kamu kan bisa memperkaya dirimu dengan pengalaman, dengan hal-hal yang baik, bikin prestasi lagi, daripada engkau terjebak dengan seorang cewek wanita di kota ini yang bukan satu kepercayaan denganmu. Apa tidak lebih baik, saya berkata begitu tadi malam kepada dia, apa tidak lebih baik engkau ngomonglah kepada orang tuamu, nanti aku ngomong, Pak, aku kepingin study tour atau pertukaran pelajar di Australia atau di Inggris atau di mana. Nanti kan temenmu lebih banyak, siapa tahu kau dapat cewek bule. Saya guyon gitu. Saya berkata begini gini, karena Yesus mengasihimu, Yesus memberimu potensi untuk kau bisa explore dirimu bersama Yesus lebih lagi. Kenapa harus terjebak? Kesimpulannya adalah, di dalam dunia ini tanpa Yesus, seperti fat cat, cintamu bisa terkecewakan. Tetapi di dalam Yesus, ketika engkau mengasihi seseorang, ada anugerah Tuhan yang dapat menyelamatkanmu. Tetap andalkan Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Yesus Hamasiah, bless you.